di dalam Islam itu malah dianjurkan ada tahaddus bin ni'mah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau benar namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Pertama niatannya harus benar. Jadi ketika mungkin keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak menyalahkan orang yang memberi nasihat, karena yang memberi nasihat itu ya lisannya digerakkan oleh Allah, begitu ya Ustaz? Ya, tentunya. Dalam Islam itu seharusnya bagaimana sih kita menceritakan masalah kita itu? Harus kepada siapa, terus curhatnya bagaimana, prosesnya kayak apa, dan batasannya itu seperti apa? Oke. Bahwa pertama saya mengapresiasi sikap Mas Ilham tentang rasa ingin tahu terhadap apa yang ada dalam Islam, apapun itu. Ini termasuk salah satu ciri dari cerminan pribadi muslim yang semakin kokoh. Dalam istilahnya dalam matinul khuluq, akhlaknya itu kokoh. Dan juga akhlak ini terbentuk karena sikap, ciri, teladan dari orang-orang yang mereka meneladani orang-orang mulia yang dalam sejarah. Termasuk diantaranya adalah baginda Rasulullah SAW sendiri. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah memberikan cerminan atau teladan untuk berkawan, berbicara, maka Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung dari agama saudaranya. Loh kok agama? Kebiasaan, maka dikatakan sebagai agama. Kalau kita bergaul dengan orang yang curhatnya sembarangan, buang sampah, ghibah dan sebagainya di media sosial, dibaca oleh orang lain, bisa jadi itu benar. Kalau benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Berarti nggak ada yang baik? Nggak ada dua-duanya yang baik. Tentang orang lain, pun juga tentang diri sendiri. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, tidak perlu kita menceritakan diri kita sendiri kepada orang lain. Kalau dia memang menyukai kita, mencintai kita, dia tidak butuh itu. Karena sudah tahu, kalau dia membenci kita, maka akan menambahkan kebencian dia terhadap kita. Apapun yang baik dari kita, ya tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Boleh. Di dalam Islam itu malah dianjurkan ada tahaddus bin ni'mah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi sebatas mana kita mencurhatkan, menceritakan diri kita kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan seperti ini atau media sosial, tentu ada batasan dan tentu ada norma etika yang tidak saklek di dalam Islam. Contohnya, pernah nggak Mas Ilham pernah merasakan curhat tentang atau menceritakan tentang anak kepada orang yang belum punya anak? Ya belum pernah Ustaz. Kalau saya pernah Mas Ilham. Oh pernah. Karena dan itu nggak enak banget ini rasanya. Karena Ustaz sudah punya anak. Oh iya betul. Oke gini aja. Mas Ilham sudah menikah apa belum? Belum. Misalkan saya bercerita tentang, aduh menikah itu gak enak kepada Mas Ilham. Gimana perasaan Mas Ilham? Jadi takut nikah? Jadi takut nikah kalau gak enak. Atau kalau enak nanti jadi sangat terbawa syahwat untuk menikah. Padahal nikah itu kan ibadah. Dan kalau ibadah itu kalau bisa unsur syahwatnya diredam sedikit. Gitu. Masa menikah karena syahwat? Ya iya memang. Tapi akan lebih baiknya karena ingin beribadah. Betul. Nah begitu. Nah ini patokan ini masuk dalam ranah sosial kita bermuamalah. Begitu. Kalau kita curhat sama Allah, bukankah Allah itu maha tahu Ustaz? Apakah memang kita benar harus curhat juga sama Allah? Mengungkapkan kegalauan kita sama Allah, misalnya kita selesai sholat atau berdoa kita, Masya Allah, ya apa ya istilahnya? Bermunajat. Ya bermunajat. Ya Allah saya begini. Ya pasti Allah sudah tahu kan gitu. Betul. Tapi apakah memang kita juga diharuskan untuk seperti itu? Apapun yang kita lakukan, tidaklah satu daun yang gugur, pasti Allah akan mengetahuinya. Pun ketika kita berbuat sesuatu, jangankan berbuat, kita meniatkan sesuatu, Allah sudah mencatatnya, Allah sudah mengetahuinya. Itu ini namanya munajat. Apa artinya munajat? Dari naja yunaji, membisikkan. Waktu terbaik adalah kita membisikkan di sepertiga malam terakhir, munajat, berbisik ke bumi,
lalu didengarkan oleh Allah yang di langit. Tentunya harus. Dan ini tidak ada ikhtilaf, tidak perlu diperdebatkan. Sementara yang diperdebatkan adalah bagaimana kalau kita curhat bermunajat kepada manusia tentang hal yang pribadi. Kalau misalnya kepada manusia nih Ustadz, sesama lah. Contohnya saya sama Ustadz gitu, atau mungkin saya sama guru-guru yang lain. Itu kan kadang-kadang kita juga sebagai orang yang mungkin belum paham ya, pasti kita butuh fatwa, butuh nasihat gitu. Kan nggak mungkin juga kadang-kadang kalau kita curhat sama Allah ya mungkin kadang-kadang memang ada jalan keluar yang nggak disangka-sangka. Tapi kan juga kita perlu ikhtiar. Kalau seperti itu boleh nggak? Tentu diperbolehkan kepada orang yang alim di bidangnya. Dalam Islam itu dikatakan istifsar, menanyakan, mencari jawaban dari hal yang tidak kita ketahui. Mungkin ketika kita curhat itu niatannya untuk mencari jalan keluar yang datangnya dari Allah lewat lisan atau wasilah dari guru-guru kita tersebut atau orang-orang yang dipercaya. Sebelum ikhtiar, itu juga mungkin ikhtiar kita sebelum melangkah. Masabul qaumi ibratun lil ghair. Musibah kepada satu kaum menjadi pelajaran bagi kaum yang lainnya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terkena musibah yang orang itu tertimpa musibah itu? Tentu dengan banyak istifsar, banyak bertanya, minta pendapat, bertanya pengalaman kepada orang yang kita sangka atau kita ketahui memiliki pengalaman serupa dan dia mengatasi masalah tersebut. Ya, termasuk orang-orang yang memang paham hukum-hukum misalnya syariat atau fikih seperti itu. Apakah lagi orang yang pakar? Tentu kita meminta pendapat dari mereka, kita beristifta, meminta fatwa kepada mereka agar kita tahu cara yang benar di antara cara-cara yang benar yang lainnya. Dan juga kita minta doa kepada mereka, wasilah dari doa orang yang soleh, tentu insya Allah akan didengarkan oleh Allah. Berarti memang gitu ya. Pertama niatannya harus benar. Jadi ketika mungkin keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan harapan kita tidak menyalahkan orang yang memberi nasihat, karena yang memberi nasihat itu ya lisannya digerakkan oleh Allah, begitu ya Ustaz ya? Ya, tentunya. Karena ke depan kita menjadi hamba Allah yang semakin baik, mengamalkan ibadah-ibadah dan juga bermuamalah dengan manusia sebagai orang yang baik, yang soleh di mata Allah dan di mata manusia. Tapi kalau curhat masalah ta'aruf nggak boleh dipublish ya Ustaz ya? Oh iya. Kalau yang dipublish itu undangannya. Undangannya. Undangannya.